Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah pertemuan ke ke-9 ya setelah UTS minggu ke-8 kemarin. Kita akan belajar mengenai uji median dan uji peringkat Kruskal-Wallis. Jadi saya meneruskan penjelasan daripada Bu Ati. Nah, ini ya materi di minggu ke-9 sampai ke-16 UAS ya. Untuk yang minggu ke-9 ini kita akan belajar mengenai uji median dan uji peringkat Kruskal-Wallis. Jadi yang pertama uji median untuk K sampel independen. Jadi ada beberapa sampel, ada sebanyak K sampel. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mengenai 1 sampel, 2 sampel, untuk setelah UTS ini kita belajar tentang K sampel. Untuk independen sendiri berarti artinya tidak ada hubungan antar sampel yang kita ujikan. Jadi untuk tabel kontingensi yang digunakan adalah seperti ini. Jadi kita membagi dua data menjadi lebih besar median gabungan dan kurang dari sama dengan median gabungan dengan sebanyak K sampel yang diamati. Kemudian O11 menunjukkan observasi sampel pertama dengan jumlah median gabungan lebih dari median gabungan. Sampai pada O2 itu menunjukkan median gabungan kurang dari nilai median gabungannya sebanyak O2K. Kemudian kita jumlahkan berapa total nilai pada median gabungan yang lebih besar median gabungan dan kurang dari sama dengan median gabungan. Jadi ini ada keterangannya, UIJ merupakan frekuensi yang teramati dari nilai-nilai pengamatan yang masuk untuk kelompok I sampel ke J. Nah, untuk prosedurnya seperti biasa ada 6 prosedur. Yang pertama, tentukan hipotesis. Hipotesisnya adalah K populasi memiliki median yang sama atau M1 sama dengan M2 sampai sama dengan MK. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah minimal satu populasi memiliki median yang berbeda. Tetapkan taraf signifikansi, statistik ujinya adalah chi-square, karena kita menggunakan tabel kontingensi OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Kemudian tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel. Yang terakhir keputusan dan kesimpulan. Asumsi yang uji median K sampel independen dan uji Kruskal-Wallis adalah jadi yang pertama data yang dianalisis adalah K sampel dengan ukuran N1 sampai NK. Kemudian pengamatan bebas baik di dalam maupun di luar sampel seperti pada ANOVA ya. Kemudian variabelnya variabel acak kontinu. Skala pengukuran sekurang-kurangnya ordinal dan populasinya identik. Langkah-langkah dalam pengujian Kruskal-Wallis. Gabungkan K kelompok sampel, beri peringkat hasil gabungan K tersebut, kemudian jumlahkan dengan masing-masing sampel menjadi RI, misalkan ada sebanyak K sampel, berarti RI 1 sampai K. Kemudian hitung statistik uji dengan rumus H sama dengan 12 per N kali N plus 1 sigma RI kuadrat per NI min 3 kali N plus 1. Di mana RI adalah jumlah peringkat pada kelompok sampel ke I, N banyaknya sampel gabungan, dan NI adalah banyaknya pengamatan kelompok sampel ke I. Nah, ini adalah kaidah pengambilan keputusan uji Kruskal-Wallis. Jadi, jika pengamatannya 5 pengamatan, maka menggunakan tabel O atau A13. Sedangkan, jika pengamatannya lebih dari 5 pengamatan, menggunakan chi-square, tabel chi-square. Nah, ini adalah yang dimaksud tabel O atau tabel A13. Jadi sama halnya seperti uji median, prosesnya adalah prosedur pengujian ujinya adalah seperti ini ya. Nah, ketika kita mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan, maka kita akan ingin tahu perbedaan mana yang kelompok mana yang memberikan perbedaan. Jadi akan tahu ternyata sampel yang ke K adalah sampel yang memberikan perbedaan dibandingkan dengan sampel yang lainnya. Nah, untuk prosedurnya adalah bisa kalian baca seperti ini. Nah, contoh kasus biar lebih bisa membayangkan penggunaan uji median dan uji K sampel independen. Seorang peneliti ingin melakukan riset tentang kadar kortisol dari 3 buah pasien. Jadi pasien kelompok pertama adalah yang memilih bedah cesar.
Jadi ini adalah data tentang kadar kortisol dalam darah. Yang kedua, kelompok pasien yang memilih bedah sesar karena terpaksa. Sedangkan yang kelompok ketiga adalah melahirkan secara normal. Jadi individunya itu adalah berbeda setiap kelompok, artinya tidak saling beririsan. Dan satu orang hanya diberikan hanya dicatat dalam satu perlakuan. Jadi kelompok satu hanya bedah sesar saja, kelompok dua hanyalah bedah sesar karena terpaksa, kelompok tiga hanyalah melahirkan secara normal. Dari kasus kita bisa tahu bahwa ini dikerjakan dengan menggunakan uji statistik non parametrik K sampel karena sebanyak lebih dari 2, K sampel independen karena kasusnya adalah independen. Nah, yang pertama adalah kita tentukan hipotesisnya. Median kadar kortisol ketiga kelompok adalah sama. M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Kemudian alternatifnya adalah minimal satu kelompok mempunyai median kortisol yang berbeda. Taraf signifikansinya biasanya kita menggunakan alfa 5%. Untuk statistik ujinya adalah dengan menggunakan uji chi-square karena dia nilainya lebih dari 5 pengamatan. Seperti yang aturan yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi langkah pertama, hitung nilai median gabungan dengan cara diurutkan terlebih dahulu. Jadi nilai ini saya urutkan, median gabungan artinya semua kelompok dijadikan menjadi satu, kemudian kita ranking. Masih ingat ya bahwa untuk median jumlah data ganjil adalah dengan menggunakan rumus ini dan jumlah data genap menggunakan rumus yang bawah sini. Nah, ternyata median data genap karena jumlah datanya adalah sebanyak 18 data. Jadi XN 18 per 2 plus X 18 per 2 plus 1 menggunakan yang jumlah data genap. Sehingga X9 plus X10 per 2. Hasilnya adalah 408. Kemudian langkah kedua adalah membuat tabel kontingensi terhadap median. Jadi ini penyelesaian dengan uji median. Berapa jumlah yang lebih dari 408 dan berapa jumlah yang kurang dari sama dengan 408. Kita cek ya, kelompok 1 nilainya yang lebih dari 408. Ternyata yang lebih dari 408 ada yang lebih dari 408 ini ya, 454. Jadi ada satu. Sisanya adalah kurang dari sama dengan 408. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian untuk kelompok 2, jumlah yang lebih dari 408, ada sebanyak 4. Apakah benar? Ini 465, 501, 455, dan 468. Benar ya? Dan seterusnya. Jadi kita langkah kedua adalah membuat tabel kontingensi lebih dari median dan kurang dari sama dengan median. Sehingga totalnya adalah sebanyak 18 pengamatan. Kemudian langkah ketiga adalah menghitung ekspektasi. Caranya seperti apa? Caranya adalah misal ekspektasi untuk yang ekspektasi satu-satu. Jadi lebih dari median untuk kelompok 1. Berarti N1 dot dikalikan dengan N dot 1 per N dot dot. N1 dot berarti adalah 9 dikalikan dengan N dot 1, ini 6 per N dot dot di sini 18. 9 kali 6 per 18 sama dengan 3. Dan seterusnya sampai pada ekspektasi kolom baris kedua, yaitu kurang dari sama dengan median kelompok ketiga. Jadi N2 dot 9 dikalikan dengan N dot 3 yaitu 6 dibagi dengan 18 3 sehingga kita mendapatkan tabel nilai ekspektasinya adalah seperti ini 3333. Kemudian langkah keempat yaitu menghitung statistik uji median yaitu chi-square sigma I sama dengan 1 sampai R, J sama dengan 1 sampai K. OIJ min EIJ kuadrat per EIJ. Jadi yang pertama O11 dikurangi dengan E11 per E11. 1 min 3 kuadrat per 3 sampai pada 2 min 3 kuadrat min 3. Sini. Hasilnya adalah chi-square-nya adalah 4.
Kemudian daerah kritisnya tolak H0 jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square alfa, k-1. K adalah jumlah kelompok. Jadi karena chi-square hitungnya adalah 4 dibandingkan dengan chi-square tabelnya, kalian bisa lihat di tabel chi-square, alfanya adalah 0,05 dan K-nya adalah 3 kelompok dikurangi 1, maka hasilnya 5,991. Berarti 4 kurang dari 5,991, sehingga gagal tolak H0. Kesimpulannya, median kadar kortisol kelompok 3 adalah sama. Nah, ketika nilainya sama, maka kita tidak perlu menggunakan uji perbandingan ganda, karena jelas ya bahwa hasilnya sama. Nah, berikut ini adalah proses kalian praktikum jika menggunakan software SPSS. Nanti kalian bisa langsung baca. Kemudian ini adalah outputnya, bisa kalian baca sendiri. Nah, ini adalah contoh penyelesaian dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Kalau tadi kan dengan menggunakan uji median, yaitu membuat tabel lebih dari median dan kurang dari sama dengan median, dan statistik ujinya adalah chi-square karena dia pengamatannya lebih dari 5. Sedangkan dengan menggunakan Kruskal-Wallis adalah dengan prinsip perankingan. Jadi sama ya, median kadar kortisol sama, M1, M2, M3 sama, minimal satu kelompok mempunyai median kadar kortisol yang berbeda. Statistik ujinya dengan menggunakan H. Jadi langkah pertama adalah gabungkan ke K kelompok sampel, kemudian beri peringkat hasil gabungan K tersebut. Jadi ini kan kelompok 1, nomor 1 sampai 18, ini sudah saya gabungkan ya. Ini untuk menandai saja. Kemudian kita ranking dari 18 ini siapa yang paling kecil. Misalkan ternyata 207 ranking 1. Kemudian 211 ranking 2. Kemudian 262 ranking 3 sampai pada ranking ke-18 adalah nilai kortisolnya 838. Kemudian langkah ketiga adalah kita jumlahkan hasil peringkat sesuai kelompok ya. Jadi ini kita jumlahkan. Kelompok 1 jumlah rankingnya adalah 3 plus 4 plus 2 plus 5 plus 10 plus 6, 30. Dan seterusnya, sampai kita dapatkan sigma RI sampai 3. Langkah keempat adalah menghitung nilai statistik uji H. H sama dengan 12 per N-nya 18 dikalikan 18 plus 1, sigma I sama dengan 1 sampai K. Jadi RI 30 kuadrat per 6. Ditambahkan 67 kuadrat per 6. Ditambahkan 74 kuadrat per 6 min 3 kali 18 plus 1. Hasilnya adalah 6,538. Nah, daerah kritisnya tolak H0 jika H atau nilai Kruskal-Wallisnya lebih besar daripada chi-square. Ternyata nilai H-nya adalah tadi ya 6,538, lebih besar daripada sama ya, chi-square hitungnya, chi-square tabelnya 5,991, sehingga hasilnya adalah tolak H0. Artinya kesimpulannya minimal terdapat satu kelompok yang memiliki median kortisol berbeda. Nah, kalau hasilnya berbeda, maka perlu dilakukan uji perbandingan ganda. Dengan kasus yang sama, kita menggunakan uji median dan uji Kruskal-Wallis, ternyata hasilnya berbeda. Yang satu uji median mengatakan bahwa median kortisol sama, sedangkan yang uji Kruskal-Wallis mengatakan bahwa uji median kortisolnya berbeda. Kenapa demikian? Karena kalau kita amati uji Kruskal-Wallis ini meranking dengan sistem rankingan, sedangkan uji median dengan membagi dua median lebih besar dan kurang dari. Jadi lebih rigid menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, ini ketika menggunakan SPSS ya. Langkahnya, sedangkan ini menggunakan Minitab. Nanti kalian bisa coba sendiri dengan menggunakan software yang sudah ada di komputer kalian. Nah, uji perbandingan gandanya, hipotesisnya adalah median kelompok 1 dan kelompok 2 sama, alternatifnya adalah tidak sama, sampai membandingkan dengan kelompok 3. Kemudian tetapkan alfa 5%, statistik ujinya adalah R1 kuadrat, R1 rata-rata ranking 1 dikurangi rata-rata ranking kedua. Jadi 5 dikurangi dengan 11,2. Jadi 5 itu adalah rata-rata ranking. Jadi kita kan sudah dapat sigma ranking 30, 67, 74. Nah, ini nanti kita dapatkan rata-ratanya yaitu 30 dibagi 6 adalah 5. 67 dibagikan dengan 6 adalah 11,7 dan sebagainya. Nah, hasil hitungnya tolak H0 jika
harga mutlak RI min RJ lebih besar daripada ini Z1 min alfa dan sebagainya. Nah, ini kita hitung dulu untuk nilai kritisnya. Z1 min alfanya adalah 0,05, K-nya 3 min 1, akar 18 kali 18 plus 1 per 12 dan 1/6 tambah 1/6. Hasilnya adalah 6,04. Keputusannya karena statistik ujinya 6,2 dibandingkan dengan 0,04, 6,2 lebih besar, maka tolak H0. Kemudian kalau tolak H0 maka kesimpulannya adalah M1 dan M2 berbeda. Kemudian ini sama berbeda, ternyata yang sama adalah M2 dan M3. Median kortisol kelompok pasien 2 dan kelompok 3 adalah sama. Nah, ini adalah kalian coba kerjakan untuk belajar mandiri. Nah, ini adalah ada tugas kelompoknya, yaitu kalian mencari data sekunder untuk K-sampel independen dan menggunakan uji Kruskal Wallis dan uji median dengan manual dan software. Sekian, apabila masih ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan melalui WhatsApp group atau Google Classroom. Jika ada yang ingin didiskusikan lagi, saya masih bisa menerima diskusi. Saya akhiri, sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.